Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Maulida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk penjualan angsuran. Banyak cara yang digunakan oleh para penjual untuk menjual barang dagangannya. Penjualan secara tunai saat ini cenderung sukar dilakukan karena terlalu memberatkan pembeli. Untuk menarik para pembeli agar membeli barang dagangannya, ditempuhlah suatu cara penjualan, yaitu penjualan secara angsuran. Penjualan secara angsuran ini bisa disebut dengan penjualan cicilan atau penjualan secara kredit, atau biasa disebut dengan installment sales. Adanya penjualan angsuran ini, pembeli akan merasa lebih ringan untuk membeli suatu barang yang bila dibeli secara tunai mungkin terasa berat karena nominalnya terlalu besar. Selanjutnya, untuk penjualan angsuran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penjualan angsuran aktiva tetap atau barang tidak bergerak, penjualan angsuran barang dagangan atau barang bergerak, dan yang ketiga masalah tukar tambah atau trade-in dalam penjualan angsuran. Untuk penjualan angsuran aktiva tetap barang tidak bergerak memiliki 3 metode atau akan dibahas 3 subbab. Yang pertama yaitu metode laba diakui pada saat penjualan angsuran dilakukan, metode laba diakui proporsional dengan penerimaan kas dari pelunasan angsuran, dan yang ketiga kegagalan pelunasan piutang angsuran. Pada waktu yang sangat singkat ini, saya akan menjelaskan mengenai metode laba diakui pada saat penjualan angsuran. Langsung saja, pada saat penjualan angsuran aktiva tetap, metode laba diakui pada saat penjualan angsuran dilakukan apabila dalam pencatatan penjualan angsuran menggunakan metode laba diakui pada tahun penjualan atau pada saat angsuran tersebut dilakukan, penjualan angsuran tersebut dilakukan, maka metode tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu laba penjualan diakui seluruhnya pada tahun dilakukannya penjualan angsuran aktiva tetap. Yang kedua, akibat adanya pengakuan laba seluruhnya pada tahun dilakukannya penjualan, maka tahun-tahun berikutnya sudah tidak akan ada pengakuan laba lagi. Yang ketiga, penerimaan kas sebagai hasil penagihan penjualan angsuran tahun sebelumnya akan dicatat sebagai penerimaan kas dan mengurangi piutang angsuran. Hasil penagihan yang merupakan pelunasan piutang angsuran pada setiap kali angsuran dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Dan yang terakhir, apabila pembeli dibebani biaya bunga angsuran, pembayarannya dapat dilakukan bersama-sama dengan pelunasan piutang angsuran. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal. Pada 1 Januari tahun 2021, Toko Berkah Makmur menjual barang dagang sebesar 100 juta rupiah. Harga pokok barang tersebut, yaitu aktiva tetap tersebut, yaitu 80% dari harga jual. Penjualan barang dagang dilakukan secara angsuran dengan pembayaran pertama atau down payment sebesar 40% dan sisanya diangsur selama 30 bulan. Toko Berkah Makmur menggunakan metode laba diakui pada saat terjadinya transaksi. Pertanyaannya yaitu, berapakah besarnya harga pokok barang tersebut? Berapakah besarnya uang muka dari penjualan? Berapakah besarnya laba kotor dari penjualan? Dan yang terakhir, buatlah jurnal pada saat terjadinya penjualan. Diketahui bahwa harga jualnya yaitu 100 juta rupiah, harga pokoknya 80% dari harga jual, dan down payment atau DP-nya 40% dari harga jual. Jawabannya yang pertama yaitu berapakah besarnya harga pokok barang tersebut?
Harga pokoknya yaitu harga pokok sama dengan 80% kali 100 juta rupiah atau harga jualnya. Jadi harga pokok dari barang yang dijual tersebut yaitu 80 juta rupiah. Yang kedua, berapakah besarnya uang muka dari penjualan? Uang mukanya yaitu 40% dari harga jual. Jadi 40% kali 100 juta rupiah yaitu 40 juta rupiah. Selanjutnya, berapakah besarnya laba kotor dari penjualan? Laba kotor merupakan selisih dari harga jual dan harga pokok. Jadi, labanya yaitu 100 juta rupiah dikurangi 80 juta rupiah. Jadi, laba yang diperoleh yaitu 20 juta rupiah. Lalu untuk jurnalnya yang perlu dicatat oleh toko Berkah Makmur yaitu debit kas 40 juta rupiah, piutangnya 60 juta rupiah, barang dagang 80 juta rupiah, dan laba penjualan 20 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kesempatan lagi, kita akan bahas penjualan angsuran secara keseluruhan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan apapun yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.